Belatung banyak, tapi dia memang nggak setiap hari. Jadi jadi dia muncul, nanti tuh di rumah bau. Saya tuh sampai ngambil psikolog gitu, saking maksudnya kenapa sih, ada salah apa sih dengan diri saya gitu, Abah masalah apa gitu, tapi nggak menemukan juga jawaban gitu. Stres banyak pikiran, pokoknya diajakin kemana-mana nggak pernah mau, bawaannya tuh melo, kayaknya sedih, baper, tapi nggak jelas gitu apa penyakitnya gitu kan. Pasti itu juga dia nggak bisa yang terlalu gimana banget kan, dia cuma bilang ini dirantai, dan dia tuh katanya nih orang ini pakai mahar, pokoknya dia ini kedukun loh, pakai mahar, maharnya tuh mahal kata dia gitu kan. Nggak lama resign, masuk rumah sakit lagi saya, dan itu lebih parah karena sebelum masuk rumah sakit saya tiba-tiba nggak bisa ngomong sama sekali, bener-bener nggak bisa. Itu tuh sampai saya tuh nulis ke mbak di rumah tuh, sampai nulis. Nggak lama baru saya masuk rumah sakit, jadi sampai dokternya tuh dia sampai ngasih resepnya itu saya suruh ruqyah mandiri justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Semoga keberkahan melimpahi kalian semua. Terima kasih buat supportnya, komen-komen buat mendukung, terus kasih masukan. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang masih nanya, bagaimana sih teh caranya konsultasi, penanganan, ngundang saya ke tempat kalian untuk pembersihan rumah, pembersihan tempat usaha, langsung hubungi dua admin saya. Ada admin Sasi dan admin Dika. Nah, buat kalian yang pernah menghubungi admin Ririn atau lihat video yang lalu, ngelihat nomor teleponnya Ririn sama Sasi nih, ngubungin nggak apa-apa. Ke situ akan dibantu sama admin Dery ya. Tapi selain nomor 3 itu, saya tidak bertanggung jawab dalam hal apapun. Nah, buat kalian yang mau jadi narasumber, langsung aja hubungi admin Ale. Bang Ale, boleh langsung hubungi Bang Ale, ceritain apa yang mau dibawakan jadi narasumber, atau cerita kalian mau aku bawain, boleh langsung hubungi Bang Ale. Dan buat kalian yang mau dengerin kisah narasumber dan aku di Spotify, klik aja di search Ria Puspita Official, keluar deh di situ. Sama aja ya teh, sama dong. Dengerinnya jangan di YouTube aja, di Spotify juga, oke? Nah, buat kali ini kita akan kenalan sama narasumber. Ada masalah non medis apa, ilmu hitam bagaimana tentang dia atau keluarganya, kita tanya dulu yuk. Kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, boleh kenalin ke sahabat mistis, namanya siapa, tinggalnya di mana, silakan. Halo, nama saya Resti, tinggal saya di Cibinong, Bogor. Oke, Kak Resti ini mau ceritain tentang pribadi kamu, keluarga atau teman? Iya, tentang saya sendiri. Tentang kamu sendiri ya. Iya. Sudah siap? Udah. Semuanya sudah siap? Kita mulai mistisnya. Iya, jadi kejadiannya itu tahun 2003. Waktu itu saya baru lulus SMA, terus saya kuliah kan ceritanya. Nah, pas kuliah itu saya ngekos di IPB Dermaga Bogor. Nah, seminggu sebelum ujian tengah semester itu kan saya pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah itu saya bener-bener nggak mau balik lagi ke kosan. Tapi nggak ada sebab musabab kenapanya, karena bener-bener pokoknya saya minta ke orang tua saya, nggak mau, teteh nggak mau kuliah lagi, teteh mau berhenti kuliah, pokoknya teteh nggak mau kuliah di IPB. Nah, orang tua juga bingung kan, apa alasannya gitu. Sedangkan saya tuh nggak ada masalah yang bener-bener serius banget, karena pacaran juga nggak, udah gitu temen juga nggak ada pertemanan yang toksis lah gitu ya. Terus udah gitu nggak ada hal-hal yang bener-bener harusnya sih tetap bisa bertahan untuk kuliah gitu kan. Tapi pokoknya saya maksa orang tua saya marah, kesel, bingung juga, tapi kasihan juga ya. Terus orang tua saya tuh berpikir, mungkin anak saya ini nggak bisa nerima beban yang terlalu banyak. Mungkin kuliah di IPB itu nguras banyak pikiran yang kayaknya nggak nampung di otak saya gitu kan. Ya udahlah, dengan berat hati mau nggak mau, ya udah akhirnya jadi berhenti kan kuliah. Udah berhenti kuliah, nggak lama
tuh saya masuk rumah sakit. Nah memang awal mulanya kejadian tuh di rumah sakit. Jadi pas di rumah sakit itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh dahi saya tuh kayak ada yang megangin gitu, saya langsung pingsan gitu kan. Pokoknya saya tuh ngehnya sosok itu tuh kayak dulu tuh di film Grandong Mak Lampir. Cuman saya juga nggak ngerti kan ya. Pokoknya gede gitu, tapi nggak ada wujud mukanya, cuman kayak berbulu, nggak kelihatan. Cuman pokoknya tinggi gede, kayak sosok Grandong aja lah. Giniin dahi saya, akhirnya pingsan, tapi udah tuh berlalu gitu aja. Di rumah sakit itu nggak ada penyakit yang serius, sampai saya tuh udah cek semuanya, EKG, semua segala macam, semua hasilnya normal. Sampai akhirnya dari pihak rumah sakit itu manggil psikiater, karena kenapa nih kok nih anak nggak ada penyakitnya, tapi kayak orang stres berat gitu kan. Ya udah akhirnya dipanggilin tuh psikiater, tapi saya juga bingung ya. Psikiater nanya kenapa, punya masalah apa? Enggak ada, saya nggak ada masalah apa-apa. Dia juga bingung gitu. Emang saya juga nggak ngerasa ada masalah apa-apa, orang nggak punya pacar udah gitu, temen juga sama orang-orang juga nggak ada masalah lah ya. Udah akhirnya berlalu gitu aja, pulanglah ke rumah gitu kan, pulang ke rumah. Nah pulang ke rumah itu saya sendiri sih nggak kejadian yang aneh-aneh tuh nggak ada. Cuman waktu itu di rumah itu bapak saya itu dikasih burung beo warna hitam sama uak dari Bandung. Itu cuman bertahan berapa hari doang di rumah, itu langsung mati. Udah mati, bapak saya sendiri yang ngomong, padahal biasanya kalau misalnya ada yang mau ngirim ke kita, biasanya kenanya ke binatang dulu gitu kan. Udah tuh ya udah itu binatang mati, tapi karena orang tua tuh sebenarnya sampai sekarang, sampai detik ini tuh nggak percaya saya sakit kayak gitu kan. Jadi mereka menganggapnya ya udah anak gue stres, banyak pikiran gitu kan. Jadi nggak pernah berobat kemana-mana, tapi setiap tahun itu saya sakit, selalu sampai dengan sekarang tuh saya masih sakit. Jadi seringnya bolak-balik masuk rumah sakit, ya alasannya paling dokter emahnya kambuh lah gitu segala macam. Sampai masuk rumah sakit. Nah akhirnya setelah masuk rumah sakit tuh nggak lama, saya pulang ke Jombang, kan bapak orang Jombang, ada mbah tuh meninggal di sana, mbah meninggal di sana. Saudara tuh ada yang ngasih tahu sebetulnya ke bapak, ya ampun Pri, anak sakit kayak gini kok didiemin gitu. Tapi karena bapak tuh kan nggak percaya sama hal kayak gitu, jadi ya udah diabaikan gitu aja kan. Dia pada udah ngasih tahu, biasanya nih kalau kayak gini harus ini katanya nyebrang pulau katanya gitu kan. Sakit kayak gini tuh ini dibikin orang, cuman karena keluarga juga tidak mendukung, dan saya juga waktu itu kondisinya masih 17 tahun, jadi belum terlalu ngerti sama hal-hal kayak gini kan. Ya udah akhirnya saya pindah kuliah lah di Jakarta. Udah saya kuliah seperti biasa. Nah, ini nggak diterusin. Jadi karena saya pulang besoknya ujian, saya nggak ikutan. Jadi ya udah, udah di IPB diabaikan, kuliah lah di Jakarta. Udah kuliah di Jakarta, saya tuh sampai ngambil psikolog gitu. Saking maksudnya, kenapa sih, ada salah apa sih dengan diri saya gitu, abah masalah apa gitu. Tapi nggak menemukan juga jawaban gitu, karena maksudnya saya itu nggak ada masalah yang benar-benar serius, karena orang tua alhamdulillah bukan keluarga broken home ya. Jadi mereka, karena saya perempuan satu-satunya dari 4 bersaudara, jadi mereka tuh sangat menyayangi saya banget, udah gitu. Terus emang nggak mau pacaran lah ya, maksudnya tenangnya main-main aja lah gitu, sama teman-teman juga nggak pernah ada masalah apa gitu. Menjelang lulus itu mulai tuh sakit lagi, masuk rumah sakit. Biasa alasannya tipes lah segala macam kan. Udah tuh keluar dari rumah sakit. Nah pas saya udah selesai kuliah, kambuh lagi lah. Kambuhnya tuh maksudnya sama parahnya kayak waktu tahun 2003. Jadi saya itu keterima kerja tuh, langsung keterima kerja. Nah di tempat kerja pun sama, ngalamin kayak gitu. Karena mungkin tempat kerjanya juga masih kayak suasana rumah zaman dulu, terus banyak pepohonan segala macam gitu ya. Jadi pas saya kerja itu bilang ke orang tua nggak mau kerja, pengen berhenti kerja. Sampai orang tua tuh sampai, ya ampun gimana sih, katanya pengen kerja tuh emang kayak gitu di mana-mana. Mau kerja di mana-mana ya memang capek, pasti ngalamin yang namanya stres gitu kan. Itu baru kerja nggak nyampe seminggu, pokoknya kekeh nggak mau dilanjut. Ya udah akhirnya keluar, udahlah biarin aja. Orang tua udah marah tuh, gimana sih dikuliahin tinggi-tinggi segala macem, udah keterima kerja nggak mau kerja. Ya udah akhirnya udah berhenti kerja. Selang berapa bulan itu, nah
ceritalah ke keluarga ibu saya, cerita ke keluarga ibu saya rasa sakit gini, ya udahlah dibawa ke keluarga ibu, dikasih tau lah ada orang yang bisa ngobatin kan. Tapi si orang yang ngobatin itu nggak pernah ngomong apa-apa sampai sekarang orangnya udah meninggal. Jadi dia cuman ngeletakin kertas doang di sini, dia cuman bilang enggak kenapa-napa. Tapi perjalanan ke sana tuh saya entah itu angkotnya mau nabrak, pokoknya banyak banget Ada kejadian. Iya, kayaknya nggak boleh gitu nyampe ke tujuan kan. Di sana pun langsung mati lampu. Nyampe ke tempat tujuan tuh udah tuh, tapi segala macam. Tapi dia memang nggak cerita kenapa, pokoknya dia cuma ngasih kayak ramuan-ramuan apa sih, akar-akar, pokoknya minuman herbal lah ya. Saya suruh nyeduh itu segala macam. Memang tuh berangsur tuh agak mendingan. Yang tadinya tuh kayak orang stres banyak pikiran, pokoknya diajakin kemana-mana nggak pernah mau. Bawaannya tuh melo, kayaknya sedih, baper, tapi nggak jelas gitu apa penyakitnya gitu kan. Udah tuh sampai akhirnya saya keterima kerja lagi di tempat yang beda. Nah di tempat saya kerja yang ini tuh saya banyak temu orang-orang yang mereka tuh percaya dengan dunia kayak gini. Jadi begitu masuk kerja pertama, saya sholat kan. Sholatnya tuh ada di lantai 3. Itu turun dari tempat sholat itu jatuh, bener-bener jatuh itu sampai kena orang-orang tuh, sampai yang di bawah tuh sampai kenapa gitu kan. Udah gitu pada bilang iya di sini mah emang banyak yang aneh-aneh lah gitu, nggak boleh bengong, emang suka ada yang jahilin. Udah terus saya nggak berlalu gitu aja lah udah pokoknya. Setelah nikah, itu lebih parah sakitnya. Tapi setelah nikah itu sakitnya itu saya mabok hamilnya. Jadi semua orang tuh, karena ibu saya tuh punya pengalamannya sama. Jadi dia tuh selalu bilang, teteh mah emang pasti kayak mama. Soalnya mama itu setiap mama hamil pasti mabok. Dan saya tuh selama hamil itu 4 bulan tuh pasti di rumah sakit. Dan selalu ya muntah, keluhannya kan muntah sampai nggak bisa ngomong. Pokoknya setelah selesai trimester pertama pasti air liur terus. Jadi benar-benar nggak bisa ngomong, ya udah ganjil pakai permen kan. Udah tuh itu banyak memang kejadian mistis. Yang lebih gongnya tuh pas lahiran anak pertama itu plasenta ketinggalan di dalam. Tapi ketahuannya tuh 3 bulan setelah melahirkan. Jadi saya tuh pendarahan tuh nggak selesai. Jadi saya tuh lahiran pas malam Jumat tuh, inget banget itu mati lampu lagi geledek gitu, hujan besar. Saya ngerasain kok saya sakit, katanya orang ini kayaknya mau ngelahirin, bener tuh ngeflek gitu kan, udah ngeflek masuk kamar mandi. Saya bilang sama suami saya, kayaknya saya mau ngelahirin deh. Kata dia udah nggak apa-apa, nanti aja besok pagi, masih lama. Ya udah besok paginya baru ke bidan, Bu ini masih pembukaan 1, kata dia, nanti aja balik laginya, biasa anak pertama memang lama. Udah tuh saya balik lagi karena itu kan hari Jumat tuh. Orang tua saya bilang jangan deh, mendingan kamu Jumatan di sana, takutnya Jumatan mau lahiran nggak ada yang ngebawa, cowoknya pada Jumatan. Ya udah di sana. Pas ngelahiran tuh nggak ada hal-hal yang aneh ya, biasa gitu ngelahirin normal. Saya tuh ngerasa si bidannya tuh udah ngegrogok semua gitu, kayaknya nggak bakal ada yang ketinggalan deh ya gitu. Nah udah tuh habis lahiran, tapi pulang ke rumah itu ngalamin baby blues. Kalau kata orang-orang baby blues, tapi saya juga nggak ngerti itu baby blues apa. Bilang pokoknya kayak nggak mau ngurusin anak saya. Padahal tuh kan maksudnya saya tuh nikah hamil itu nggak MBA gitu ya, maksudnya ya normal lah ya pacaran pada umumnya gitu. Tapi nggak mau ngurusin tuh anak deh, pokoknya kayaknya nggak mau. Padahal orang pada bilang ya Allah anaknya cantik banget, anaknya baik banget gini, tapi kayaknya saya tuh nggak mau gitu. Sampai saya tuh ngomong ke orang tua saya kan, sampai suami saya tuh jadi marah kan sama saya. Dia marah, orang tua juga bingung. Terus udah gitu karena saya tuh stresnya tuh nih anak nggak mau ditidurin, jadi pengennya digendong terus gitu. Tapi pokoknya bikin stres lagi. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa pada saat itu tuh kayaknya saya bener-bener nggak mau ngurusin anak saya banget lah gitu. Dia tuh berobat lagi lah ke yang waktu itu ke sama saudara kan ke sana. Tapi biasa dia nggak pernah ngomong apa-apa, dia cuman ngasih ramuan doang, berangsur-angsur baik lah mendingan. Nah terus teman kantor saya, saya kan udah selesai tuh 3 bulan. Nah suami saya kan memang suka dinas keluar kota kan, dia suka ke Papua. Nah tapi saya tuh meriang terus setiap hari, terus pendarahan aja. Kata orang kan kalau nifas itu 40 hari juga udah selesai. Ini enggak, jadi sampai saya mau kerja tuh masih tetap ngerasain itu. Udah gitu kata suami, udah ya kita ini aja deh, kita cek ke dokter kandungan, takutnya kenapa-kenapa. Bener lah, pas di USG ternyata plasenta ketinggalan di dalam. Dan itu kan lumayan jaraknya jauh ya gitu, maksudnya
sampai kayak jadi orang melahirkan lagi karena dipaksa induksi, terus ada dikubur lagi hari-hari segala macam. Udah tuh berlalu gitu aja, udah tuh cuman Kok bisa gitu ya? makanya sedangkan saya tuh kenapa mau lahiran di bidan karena kan katanya waktu ke rumah sakit saya tuh panggulnya kecil, jadi kemungkinan nggak bisa nih lahiran normal. Nggak mau disesar takut, ya udah jadi ke bidan. Padahal di situ tuh bidannya udah lumayan berumur, dia tuh maksudnya udah yang profesional lah, jadi kayaknya nggak mungkin dah ngelakuin hal yang itu kan plasenta ngeri banget ya nyawa orang gitu. Tapi ya ini pas apesnya karena saya gitu kan. Udah tuh akhirnya udah segala macam. Nah udah masuk kerja lagi tuh teman saya pada bilang lu baby blues sekali. Biasanya kalau anak pertama kayak gitu. Udah tuh ya udah tuh satpam sebelah kantor tuh dia bilang itu siapa? Nah itu si Resti. Oh kok dia beda banget ya katanya gitu kan. Abis lahiran dia ngerasa kok beda dari sebelum dia kenal saya sebelum nikah, pas udah nikah, pas lahiran gitu kan. Terus dia ngomong lah kayaknya nih ada yang bikin kayak ada ngikutin saya lah gitu. Tapi dia juga cuma ngasih tau gitu doang, tapi dia nggak bisa untuk yang ngobatin saya kan. Udah tuh terus ternyata teman kantor yang cabang lain tuh lagi pada main tuh ke kantor yang ini. Udah ngobrol-ngobrol gitu, dia ngomong kayaknya lu sakit deh, gue ngeliat lu beda kata dia gitu. Cuman dia bilang lu mau nggak diobatin sama gue, tapi gue metode pengobatannya itu gue pakai asap rokok, terus harus di rumah, kayaknya nih ada sesuatu yang ditanam di rumah lu gitu. Gue nggak berani masalahnya orang tua gue nggak percaya sama hal kayak gini, ditambah cowok gitu kan, aduh saya nggak berani. Suami saya, orang tua saya tuh nggak percaya sama hal kayak gini, jadi saya bingung juga kan. Cuman dia akhirnya dia cuman ngasih air, jadi dia sering ngasih air doa lah ke saya untuk pokoknya kata dia ini jangan sampai habis, terus aja minum terus pokoknya gitu. Jadi dia cuman cerita kayaknya ada cowok yang bikin lu kayak begini gitu kan. Udah tuh berlalu gitu aja. Tapi setiap tahun tuh saya masuk rumah sakit. Nah anak saya pun sama ngalamin. Jadi dia tuh, saya punya anak 3, tiga-tiganya itu pasti masuk rumah sakit di tahun yang sama. Jadi mereka setahun pasti masuk rumah sakit. Kalau anak kecil biasanya virus doang. Jadi nggak pernah ada penyakit yang serius kan. Udah tuh, anak saya masuk rumah sakit. Saya juga ya udah sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi saya tuh kalau lagi sakit tuh kecil banget karena nggak bisa mikir. Udah nggak bisa mikir, kayak orang linglung, stres banyak pikiran, pokoknya diajak kemana-mana nggak mau, nggak nyambung, pokoknya kayak saya tuh dibawa kemana gitu, jadi kayak bukan diri saya gitu, kayak mati lah gitu segala macam. Udah tuh, terus udah tuh berlalu gitu aja. Nah anak kedua nggak terlalu sih, anak kedua saya masuk rumah sakit juga. Kalau itu saya katanya punya gula tiba-tiba, jadi pas lagi dirawat saya pingsan kan, sampai kebangunnya itu suami saya nggak bangun. Jadi saya tuh lemes tiba-tiba, pengen ke kamar mandi sampai udah ngegeletak di bawah. Udah sampai bangun lagi saya, terus dokternya ngasih tahu, kan saya cerita semalam saya pingsan gitu, saya nggak tahu kenapa. Terus dia bilang dicek ternyata saya gulanya tinggi 200 lebih, padahal saya nggak punya riwayat gula kan. Udah segala macam, tapi nggak pernah ada orang yang bener-bener ngejiplakin banget gitu saya sakitnya apa. Udah, nah yang bener-bener ketahuan banget tuh tahun 2018. Jadi 2018 itu saya lahiran lagi tuh anak ketiga. Jadi seperti biasa setiap tahun masuk rumah sakit tuh karena kan saya 2 tahun itu tiap 3 tahun hamil. Nah setahun lah, hampir setahun pasti masuk rumah sakit. Nanti gantian anak saya masuk rumah sakit, selalu kayak gitu. Nah pas anak ketiga sama tuh ngalamin baby blues lagi gitu kan. Sampai teman saya ngomong gini, kok lu udah anak ketiga masih baby blues juga? Biasanya kan baby blues itu anak pertama atasnya gitu. Itu tuh sampai saya nyetok ASI di kantor, itu sampai ASInya tuh keluar darah gitu. Pokoknya anak ketiga. Udah tuh jadi sebelum masuk kerja tetangga tuh buka pengajian. Nah buka pengajian ada ruqyah masal kata dia gitu. Cobain datang kata saya gitu. Ternyata pas ruqyah masal saya di situ tuh kan, di situ cuma disuruh baca Allah Allah Allah, itu di situ saya doang yang nangis. Nah si ustadznya nanya dong, kenapa nangis? Enggak, saya nggak kenapa-kenapa, karena saya juga bingung. Saya tuh tahu saya sakit, tapi saya nggak ngerti apa yang harus. Sampai saya tuh sering doa, ya Allah tunjukin saya tuh sakit apa sih, karena setiap saya ke dokter nggak pernah nemu jawabannya, dan sekeliling saya tuh nggak ada yang percaya. Sampai saya, emang mereka pada nggak sadar apa ya kalau saya tuh beda gitu loh, gitu kayak ketutup, kayak nggak baik-baik aja gitu kan. Udah tuh, tapi saya nggak mau kan diruqyah sama si ustadz ini karena baru kenal, udah gitu cowok, udah gitu di lingkungan komplek gitu.
Saya tuh sering banget dimimpiin sama dirasukin kayak misalnya di gini, percuma lu tuh berobat kemana aja lu tuh nggak bakalan bisa sembuh gitu. Jadi kayak selalu gitu, jadi kayak nggak bisa untuk cerita sama orang. Udah gitu saya juga nggak ngerti saya harus kayak gimana gitu kan. Udah tuh akhirnya pas saya masuk kerja lagi tuh badan saya nggak enak tuh, karena saya tuh setiap malam itu begadang. Jadi setiap hari tuh anak nidurin sama kayak anak pertama, ditaruh nangis gitu kan. Jadi aduh badan gak enak banget. Nah pas masuk kantor saya cerita, aduh badan gue gak enak banget, pengen diurut gitu. Terus teman saya bilang, ada anak baru loh di sini, kata dia gitu, cewek gitu. Pit lu coba deh urutin si Teteh, kata dia gitu, dia gak enak badannya. Itu mah bener ya, pas dia ngurutin badan saya baru juga kayak gini, dianya langsung muntah. Dia muntah, sumpah gue berinding megang badan lo, kata dia ngomong, gue nggak bisa ngobatin, tapi gue tahu lu tuh sakit, kata dia. Soalnya gue ngeliat nggak tahu deh, antara itu rantai atau tali atau ikat rambut, pokoknya di sekitar sini tuh ada yang naroin. Berobat gih, kata dia gitu. Saya bingung kan, mesti berobat kemana, karena di rumah tuh nggak ada yang ngedukung dan mereka kayak nganggep baik-baik aja gitu saya kan. Terus kata dia, rumah lu di mana? Gue anterin pulang yuk. Ya udah, akhirnya saya dianterin pulang. Dia nggak masuk tuh. Dia cuman pas udah nganterin sampai rumah, dia langsung WA. Di rumah lu ada tanah kuburan, kata dia gitu. Lu berobat, lu cari orang yang ngerti. Gue nggak bisa, gue cuman tahu doang, kata dia gitu. Dia ngenalin lah ke tukang urut, diurut di sana. Yaitu ngomong si tukang urutnya, ya Allah Neng, ini mah ada yang bikin kayak gini. Tapi dia juga nggak bisa yang spesifikasi. Udah tuh, terus ternyata orang kantor jadi pada tahu semua ya, karena teman saya tuh langsung muntah ke kamar mandi kan. Terus udah gitu, jadi pada ngomong-ngomong lah gitu. Nah mertua teman saya tuh kebetulan bisa, dia itu memang suka urut akupuntur. Ya udah, jadi ceritanya, udah mbak lu ke rumah mertua gue aja, mertua gue pengen ketemu lu. Nah dia tuh nerawang juga sama, ditaruhin tanah kuburan kata di rumah saya. Udah akhirnya saya kesana. Pas saya kesana itu dibukain dong sama dia semua. Itu mah benar-benar pertama kali. Saya tuh sampai dikepret pakai sapu tuh, nggak luka nggak apa, malah dianya yang maksudnya yang ngobatinnya justru yang kehabisan tenaga gitu kan. Terus dia bilang, ya Allah kasihan banget, kata dia gitu. Itu kan saya kesana tuh kondisi udah layu banget, udah kayak orang nggak sadar gitu kan. Dia ngomong cerita, ya Allah kasihan banget, ini tuh kamu dibikin orang kayak begini, ini udah puluhan tahun loh, dirantai sama orang, rantainya tuh katanya udah berkerat, pokoknya di daerah sini tuh dirantai sama orang udah berkerat. Dan dia bilang susah gitu kan. Jadi pasti itu juga dia nggak bisa yang terlalu gimana banget kan. Dia cuma bilang ini dirantai, dan dia tuh katanya nih orang ini pakai mahar, pokoknya dia ini kedukun loh, pakai mahar, maharnya tuh mahal kata dia gitu kan. Dia cuma nurut gitu doang. Terus teman saya tuh nyuruh suami saya untuk datang gitu, maksudnya untuk, nih istri lu sakit kayak gini gitu kan. Terus dikasih tahu, tapi dia juga mertua teman saya tuh nggak bisa yang untuk balik lagi ke sana atau saya pengobatan lanjutan. Dia cuma bilang, cobain deh di rumahnya ditaruhin bambu kuning di pintu untuk penangkal, kata dia gitu. Ini dibikin orang nih, kata dia kayak gitu. Udah tuh suami saya di situ percaya tuh, karena dibilang oh iya pantesan. Ternyata temannya pun ada yang ngasih tahu, karena situasi di rumah tuh panas ya, bawaannya tuh berantem, anak-anak sakit, pokoknya anak-anak tuh kayak ngebenci ke saya tuh. Jadi kayaknya mereka tuh nggak nyaman gitu ada saya di rumah, dan saya juga ngerasa asing di rumah saya sendiri kan. Pokoknya udah tuh. Dan temennya pun, temen suami tuh bilang, suruh cari daun bidara, kata dia gitu. Iya nih saya juga pernah dikasih tahu. Udah tuh di situ dia percaya tuh. Udah tuh percaya segala macam. Terus saya tuh nyari ceritanya daun bidara tuh sama suami kan, nyari. Tapi itu mah kayak dibikin linglung. Itu jadi kita sebelum nyari daun bidara tuh jalan-jalan dulu kan, ngajakin anak-anak tuh ke Pemda pada main naik delman. Sampai maghrib, terus sampai uang delmannya tuh nggak kebayar, terus daun bidara itu nggak ketemu, jadinya nggak dapet tuh sampai sekarang kan. Udah berlalu gitu aja. Udah tuh, tapi saya kondisinya makin parah tuh, maksudnya makin parah tuh nggak bisa makan, nggak bisa tidur, udah gitu nggak nyambung, udah gitu di kantor aja nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bersyukurnya tuh orang kantor tuh percaya banget dibandingin di rumah ya. Kalau di rumah tuh apalagi orang tua tuh nggak percaya, jadi saya di rumah harus serasa sakit, nggak sakit gitu, harus seperti biasa-biasa aja. Udah tuh
Akhirnya udah ya udah berlalu gitu aja. Itu teman saya cerita, Mbak lu tau gak sih semalam itu mertua gue dapet serangan, kata dia gitu. Jadi mertua itu sampai lumpuh, akhirnya nggak bisa aku puntur lagi dia tuh. Terus sampai anaknya itu, suaminya teman saya tuh suruh beli telur ayam kampung, dan itu tuh katanya baunya busuk banget, dibuang ke sungai gitu kan. Tapi ternyata belum juga sembuh tuh, saya masih tetap kayak gitu kan, cuman agak berkurang lah, nggak terlalu kan. Udah berlalu gitu aja. Berapa bulan kemudian tuh saya tuh ceritanya nemenin teman saya ke pondok pesantren kan. Dia tuh ceritanya mau konsultasi pernikahan. Nah, terus si ustadznya itu bacain ayat-ayat ruqyah kan, tapi justru di situ saya yang muntah, makanya sampai manggil-manggil santrinya, langsung tuh ditangani dulu. Suami saya suruh jemput, tapi suami saya tuh nggak mau jemput kan, jadi dia nggak tahu. Terus dia bilang gini, pokoknya suami ibu harus ketemu sama saya, kalian tuh udah pada nikah loh, nggak boleh kesini tuh tanpa sepengetahuan suami harusnya, tadi gitu. Ya udah, akhirnya saya cerita lah ke suami saya pulang kan malam, ya tadi nganterin temen, terus udah gitu ternyata saya yang muntah gitu. Saya tuh dikasih air doa tuh sama Pak Kiainya, air doa untuk disiram-siram sama diminum sama mandi. Suami saya percaya tuh, dia nyiram-nyiramin sampai ke atas rumah, pokoknya segala macem. Terus dia juga sempat tahajud dan ngedoa, sampai dia pun ngeruqyah saya gitu kan. Memang cuman karena kita nggak ngerti ilmunya kan, jadi cuman ada reaksi tapi kita nggak tahu mesti kayak gimana gitu kan. Udah tuh segala macem, akhirnya besokannya tuh datang tuh sama suami saya ke pondok pesantren itu. Terus dia bilang, bapak harus percaya, istri bapak tuh ada yang bikin kayak gini, memang yang kayak gini tuh ada gitu kan. Kalau bapak berkenan, saya mau ruqyah rumah. Tapi suami saya langsung nolak tuh di situ. Ya udah nggak apa-apa, makasih, nanti kita kabarin. Udah tuh ternyata suami saya juga nggak mau diruqyah ya rumahnya, jadi ya udah berlalu gitu aja tuh. Gitu. Tapi di situ tuh maksudnya sering sakit kayak gitu kan. Sering sakit, anak saya juga sama sakit kayak gitu. Terus saya berobat lagi lah ke bapaknya teman saya. Udah berobat lagi, dia datang ke rumah. Kalau versinya dia, si tanah kuburan ini udah dipindahin sama dia, tapi dengan cara gaib ya. Jadi saya juga nggak ngerti gimana. Jadi saya tuh pengobatan ke dia sampai 7 kali pokoknya. Udah segala macam. Nah udah tuh saya kira juga kan saya udah sembuh ya, karena itu kejadian 2018-2019 lah udah tuh. Udah, tapi pas tahun 2023 saya ngerasain lagi kayak gitu. 2023 saya nanya lah ke teman saya, terus ternyata si bapaknya teman saya tuh udah nggak punya kekuatan untuk ngobatin kayak gitu. Ke orang-orang tuh udah nggak bisa lagi. Dia bilang nggak tahu bapak udah nggak bisa teh ngobatin. Ya udah, nah saya bingung ya, saya harus kemana, orang tua nggak percaya. Jadi suami tuh percaya pada saat itu doang, nanti kalau hari-hari udah apalagi setelah ibunya mertua teman saya itu kan dia ngebongkar semua ya. Jadi maksudnya saya dirantai sama orang, dia cerita orangnya sampai cerita ke orang, maksudnya dia sampai ngasih tahu ini laki-laki loh, ini gini kan, sampai teman saya jangan-jangan ini gitu. Dan ternyata si bapak teman saya pun sama, karena dia udah ke rumah saya, dia ngomong ini mah masih orang sekitaran sini. Jadi dia bener-bener nunjukin yang sama kayak yang ibu mertua teman saya. Nah jadi semakin saya cerita, semakin saya ngomong ke orang tua atau ke suami, semakin mereka nggak percaya dan menganggap saya tuh kayak halu. Jadi sangkanya udahlah lu mah stres, banyak pikiran gitu lah. Apalagi kan kalau dulu oke lah, saya masih bisa ngelak, dulu belum rumah tangga, belum punya banyak beban ya. Kalau sekarang kan udah saya banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang ini gue stres apa karena gue memang sakit gitu kan. Jadi nah 2023 tuh hawa sakit itu muncul lagi. Ekstrimnya tuh nyerang supaya saya berhenti kerja. Jadi saya tuh dibikin nggak nyaman kerja, pokoknya males banget, pengen berhenti lah kerjanya. Nah itu 2023 itu suami saya lagi pas di Papua. Saya tuh sampai nelfon ke suami saya, pengen berhenti kerja dengan alasan gini. Jadi bawaannya tuh ribut berantem, tapi sebenarnya nggak ada masalah yang serius banget sebetulnya kan. Ada sampai akhirnya suami udahlah kalau kamu resign yang penting udah tahu gitu konsekuensinya kalau resign tuh kayak gimana gitu kan. Ya udahlah, suami juga daripada kamu kerja juga pulang malam segala macam, udah anak mau sekolah juga, udah mendingan resign. Ya udah akhirnya saya
resign. Ternyata abis resign lebih parah. Jadi nggak lama dari resign, kan teman saya tuh udah ngasih tau, lu tuh bukan resign, lu bertahan dulu, lu tuh dibikin kayak gini. Tapi saya tuh tetap kayak nggak percaya, bukan nggak percaya sih, saya menolak kontak, udahlah lupain aja deh daripada saya terus di lingkaran itu terus berpikirnya ke arah situ terus kan. Resign, nggak lama resign masuk rumah sakit lagi saya, dan itu lebih parah karena sebelum masuk rumah sakit saya tiba-tiba nggak bisa ngomong sama sekali, bener-bener nggak bisa. Itu tuh sampai saya tuh nulis ke mbak di rumah tuh, sampai nulis minta tolong beliin ini beliin itu. Pokoknya itu gejalanya tuh ngap, sesak napas. Waktu itu kebetulan kayak orang lagi musimnya ISPA juga, jadi saya bolak-balik tuh ke dokter. Kata dokter, Bu ini dirujuk ya, takutnya ibu kena ISPA. Itu tuh semua satu keluarga sakit kecuali anak saya yang pertama. Suami saya juga tipes, anak-anak saya dua-duanya tipes. Jadi mereka semua di rumah pada sakit. Jadi saya di rumah sakit tuh cuma sendiri. Nah, sebelum saya ke rumah sakit itu pokoknya saya nggak bisa ngomong, terus ngap segala macam. Udah tuh akhirnya dirawat lah di rumah sakit. Sampai dimasukin ke ruangan paru ya, maksudnya di bagiannya tuh bagian paru-paru, tapi dicek semua nggak ada, normal maksudnya. Sampai terakhir itu katanya enggak Bu, ini cuma radang paru. Bisa jadi karena kan memang suami saya perokok aktif juga. Jadi ya mereka udah nyimpulinnya mungkin dari suami karena perokok aktif gitu kan. Terus tapi ternyata nggak sembuh di situ juga kan. Jadi bener-bener tetap masih sakit. Udah tuh akhirnya pulang aja. Nah, saya kan bolak-balik ke dokter tuh. Dokternya tuh sampai, ya Allah ibu ini yang bolak-balik ke dokter ya. Anaknya juga yang masuk rumah sakit ya. Karena sebelum saya masuk rumah sakit, anak saya duluan nih. Dia itu tiba-tiba mimisan pas udah sekolah TK. Pulang. Nah pulang tuh tapi nggak kenapa-napa tuh, mimisannya juga udah ini kan segala macam. Dia nginep lah di rumah orang tua saya karena kan saya jarak ke rumah orang tua tuh beda jalan doang kan. Nginep di rumah orang tua saya, tengah malam dipulangin. Kata saya tuh siapa yang ngetok-ngetok, teh kenapa ini Mika badannya panas banget, mama nggak berani, takut kalau panas takut ada apa-apa. Yaudah akhirnya pulang. Saya tuh sampai mohon ke suami saya, ya bawa ke dokter, ini panas banget loh sampai 41. Tapi suami saya tuh kayak nggak peduli sama anak. Dia tuh bisa dengan tidur nyenyak aja gitu. Udah nunggu besok pagi aja, ya Allah. Padahal tuh anak tuh udah panas dari yang pas 1 sampai dingin badannya tuh. Saya udah ngeri ya, takut dia kenapa kan. Ya udah sampai akhirnya pagi-pagi saya bawa ke rumah sakit sampai dicek EKG sampai cek jantung semua normal, air kencing normal semua segala macam. Ya udah akhirnya pulang karena dokter juga nggak bisa ngerawat, nggak ada yang ini kan, nggak ada penyakit yang serius. Pulang nggak lama baru saya masuk rumah sakit. Jadi sampai dokternya tuh dia sampai ngasih resepnya itu saya suruh ruqyah mandiri. Justru dia suruh ruqyah mandiri, Bu kita kan sebagai orang muslim ya, ibu ruqyah mandiri aja gitu karena ikhtiar kali aja bisa sembuh gitu kan, dan segala macam. Udah pulang dari rumah sakit, nggak ada juga hal yang serius kan, udah tuh. Nah berapa bulan setelah itu mertua tuh bilang, ngaji di rumah aja deh, jangan ngaji mencar-mencar gitu. Jadi biar satu semua padain daripada ngaji di sana di sini tapi anak-anak belum ada yang bisa. Ya udah akhirnya kita manggil lah guru ngaji kan, kita ngaji bareng-bareng. Nah ngaji itu udah berjalan beberapa bulan. Saya inget banget itu saya Al-Baqarah tuh udah mau selesai, tinggal 1 atau 2 halaman lagi. Tiba-tiba tuh saya ngap, sesak napas, nggak bisa lihat Al-Quran. Bener nggak bisa lihat Al-Quran, nangis aja pokoknya bawaannya. Sampai anak-anak kan langsung pada bingung ya. Bunda kenapa bunda? Karena mereka baru pertama kali, dari mereka kecil sampai mereka udah gede baru pertama kali ngelihat kayak begitu kan. Sampai guru ngaji bilang, kenapa Bun? Enggak Bu, saya nggak kenapa. Ya udah dia sampai nyuruh, coba Bun bermunajat sama Allah, Bunda percaya dengan qadarnya Allah, Bunda nerima ketetapan Allah, pokoknya ikhlas lah nerima takdir yang udah Allah kasih, udah tuh. Nah dia tuh di situ nawarin kan, Bunda kalau misalnya Bunda butuh teman cerita atau mau curhat, Bunda bisa kok ke rumah saya gitu. Takutnya Bunda di sini nggak nyaman karena kan di rumah saya ada mbak yang jaga, terus orang tua mertua juga kan, kita memang tetanggaan juga deket gitu segala macam. Saya tuh masih tarik ulur ya, saya ngomong apa ya, saya takutnya salah karena kan itu guru ngaji itu bukan orang saya ya, karena dia dari orang mertua saya kan, memang guru ngaji mertua saya tuh takut
nanti gue kesana gue salah ngomong lagi gitu kan. Tapi kok saya nggak enak gitu, karena saya ngerasain badan nggak enak, pikiran nggak enak. Jadi apa yang nggak harusnya dipikirin itu jadi dipikirin, jadi kemana-mana pikirannya negatif melulu gitu kan. Ya udah deh, saya udah nggak kuat, akhirnya saya WA lah tuh guru ngaji, Bu maaf ada waktu kapan ya, kayaknya saya mau kesana. Oh enggak bunda, saya ada jadwal kosong tanggal segini. Udah akhirnya saya beraniin diri lah kesana. Sebenarnya kesana itu nggak ada niatan cerita apapun gitu, maksudnya cerita hal-hal yang aneh ya, saya cuman cerita rumah tangga aja, karena memang semenjak nikah tuh memang banyak banget yang saya pendam, karena kan saya tuh bukan tipe orang yang bisa cerita ke berbagai orang juga ya, jadi memang agak susah. Ya udahlah, kata saya nggak ada salahnya, saya harus punya solusi nih, nggak bisa saya kayak gini terus. Ya udah akhirnya saya ngobrol, sebenarnya ngobrol biasa, tapi setiap saya ngobrol itu selalu muntah, selalu ada reaksi deh pokoknya, nggak pernah nggak. Sampai ke beberapa kali tuh akhirnya dia pas saya lagi muntah kayak gitu, di rumahnya tuh ada ibunya, ada ibu guru ngaji. Dia ngedenger kali, dia langsung bantuin tuh. Terus dia langsung, ya Allah ini keras banget kan, kata dia gitu. Dia bilang ini mah suka dendaman, kata dia gitu. Dia belum megang badan saya, suka dendaman. Udah tuh cuman ngomong kayak gitu doang, tapi dibantuin karena guru ngaji kan perempuan ya, jadi nggak kuat tuh tenaganya. Udah, terus di rumah juga sama. Jadi kita tuh sampai ngadain ruqyah seminggu sekali, sampai pakai daun bidara juga tuh waktu itu. Ruqyah seminggu sekali, tapi terus reaksi tuh, pokoknya muntah terus sampai. Nah, ada satu waktu saya tuh ngerasa bau banget badan saya tuh, bau busuk deh pokoknya. Jadi setiap saya tuh kan suami memang setiap tahun itu tugasnya di Papua. Jadi setiap jauh tuh kita adem, nggak pernah berantem. Tapi kalau deket tuh bawaannya ya Allah ada aja yang diributin. Pokoknya hawanya panas aja gitu kan. Nah itu tuh menjelang suami mau pulang dari Papua, oh saya bau banget. Saya tuh sampai ngomong ke anak-anak, cium deh bunda kayaknya bau banget ya gitu. Tapi anak-anak tuh enggak bunda nggak bau. Sampai keset saya ciumin karena takutnya ini bau kucing atau apa gitu ya. Tapi nggak ada gitu. Sampai akhirnya guru ngaji tuh yang nemu di sini apa namanya kayak bisul gitu ya. Pokoknya baunya busuk banget. Nah terus ibunya si guru ngaji itu megang badan saya juga kan, jarum, tapi memang jarumnya itu nggak bisa dikeluarin, tapi saya ngelihat maksudnya pergerakannya gitu kan. Nah ya Allah ini mah ada jarum, ini mah orang deket kata dia gitu. Pokoknya dia dari makanan katanya gitu. Jadi memang udah banyak yang dimakan dan memang pengen ngehancurin rumah tangga lah kata dia, sampai hancur-hancur. Kalau dulu kan dibilang sama ibu mertua temen kan pengen dibikin gila. Jadi memang saya tuh saya nggak bisa ngelihat makhluk yang aneh-aneh, tapi saya tuh bisa ngerasain kayak ada yang mantau saya gitu. Pokoknya setiap saya kemana kayak ngerasa diikutin terus segala macam, kayak bikin nggak nyaman segala macam. Udah tuh pas dia megang kan, karena anak saya tuh sakit-sakitan terus kan, sampai si guru ngaji coba deh berobat ke Umi, ke ibunya, karena dia memang biasa urut bayi, urut anak kecil. Ternyata normal, anak saya tuh nggak kenapa-napa. Justru pas dia megang badan saya, ya Allah, mama dibikin keder kata dia gitu. Jadi keras semua badan saya, jadi dia pindah-pindah. Misalnya di sini, dia ke sini. Itu sampai berapa jam, sampai saya kehabisan, sampai kayak gitu tuh. Tetap aja masih lemas juga, tapi tetap sampai berapa kali sampai akhirnya nyerah tuh ibunya guru ngaji karena pusing, mama nggak kuat gitu. Sampai guru ngaji pun sama, setiap ruqyah juga dia nggak bisa langsung sekaligus karena ini udah terlalu lama, udah gitu banyak juga kata gitu. Udah tuh. Nah itu kan saya ngaji dari 2003 sampai 2004. Sebenarnya kita nggak berhenti karena tahun kemarin itu 2024 itu pas kenaikan anak sekolah, guru ngajinya tuh pulang kampung ke India. Dia sebulanan lebih. Dia cuma pesan sama saya, bunda tuh belum sembuh ya. Jadi dawamkan apa yang saya ajarkan, pokoknya baca terus ayat-ayat ruqyah kata dia gitu. Oh iya udah. Nah karena saya juga banyak kegiatan tuh, jadi nggak fokus banget ke situ kan. Waktu itu saya tuh ceritanya usaha catering, dapat proyekan catering dari sekolah anak-anak saya. Nah itu tuh kalau yang sekarang tuh dia berani munculin ada kotoran manusia. Jadi kan saya suka puasa Kamis kan, Senin Kamis. Pas buka puasa nggak ada apa-apa tuh pas udah jam 7 malam itu. Tapi kenapa selalu suami tuh nggak pernah ada pas kejadian itu? Itu ada satu butir kotoran manusia. Itu mah bener-bener nyata banget kan. Tapi di rumah tapi orang tua saya kan nggak percaya, jadi pada ketawa-ketawa. Jadi dia nganggapnya itu kali anak teteh. Cuman kata saya, anak saya kan udah gede ya, dia pakai celana dalam juga, jadi nggak mungkin dong si kotoran itu langsung turun gitu kan. Dan itu
bulat gitu kan, udah diabaikan aja. Saya ngomong sama guru ngaji, kata dia dawamkan aja bun, apa yang diajarin udah. Tapi saya memperlakukan si kotoran itu udah dibuang biasa aja, nggak diapa-apain, udah tuh segala macam. Dari situ tuh selalu kejadian setiap malam Jumat. Pas malam Jumat keberapa saya mandi tuh, ceritanya mandi tengah malam itu tuh posisi kamar mandi tuh nggak kenapa-kenapa sebetulnya, tiba-tiba ambruk, tapi Allah tuh masih ngelindungi. Jadi saya keluar dari kamar mandi, saya lagi ngaji surat Al-Kahfi, itu paling baru 5 ayat, pokoknya nggak nyampe 10, kerubuk langsung mati lampu, sampai cengkokannya tuh kebakar. Jadi rumah tuh kebakar karena kayak orang ketimpa gempa, sampai kamar mandi tuh nggak bisa dibuka, itu semua keluar gipsum kan ininya ini banget ya, udah terus debunya segala macam tuh, pokoknya mati lampu udah tuh. Nah dari situ tuh kejadian tuh. Nah akhir tahun, pokoknya dari bulan Oktober semua segala tiap bulan tuh selalu kejadian. Akhir tahun itu saya lagi jualan, ceritanya saya lagi jualan, tiba-tiba tuh saya sakit, badan sakit, nggak nafsu makan, pokoknya kayak orang hamil, pokoknya nggak ada rasa, makan apapun nggak ada rasa, muntah, sakit perut, nggak bisa jalan. Saya sampai ngomong, aduh teteh nggak bisa jualan ya mah, teteh nggak enak badan banget. Udah tuh, saya ke dokter lah. Sebelum ke dokter itu saya beli test pack dulu, karena memang kebetulan belum dapet tuh. Saya beli test pack, saya ngecek negatif, memang kehamil. Ternyata tetap tuh ke dokter. Pertama itu saya mikirnya tipes kan, enggak, kata dokter enggak bu, kalau tipes itu setiap makin lama itu makin menurun harusnya. Ini tuh enggak, saya kondisinya baik, dicek semua tensi tuh normal segala macam, tapi ini kok saya nggak bisa makan dan kayak orang radang tenggorokan, tapi nggak ada luka, nggak pedih, nggak apa gitu, cuman saya nggak bisa nelen, nggak bisa, pokoknya sakit aja segala macam. Udah tuh dokter bilang enggak bu, ini bukan radang, udah tuh pulang. Nah saya di rumah makin nggak bisa ngapa-ngapain tuh, saya sempat nggak bisa jalan soalnya. Jadi di kaki saya tuh banyak lebam-lebam, sampai warnanya ungu semua segala macam tuh, kalau kata orang zaman dulu kayak dijilat setan gitu kan. Udah tuh saya masak tuh nggak bisa. Pokoknya di sini tapi sakit banget, itu pegel banget, bener-bener pegel banget, nggak bisa diapa-apain, pokoknya tangan sama kaki tuh bener-bener sakit. Jadi jalan nggak bisa, duduk juga ininya nggak nyaman, pokoknya nggak enak aja gitu segala macam. Ke dokter lagi, kata dia bukan bu, ini bukan cikungunya. Kalau cikungunya itu persendian tapi semua gitu. Ini bukan ini doang, cuma dikasih paracetamol. Terus dia bilang, ibu kan yang waktu itu datang ke sini ya, ibu udah coba belum ruqyah, kata dia gitu. Saya tuh sampai disuruh ke yayasan yang bisa nanganin ruqyah segala macam. Udah tuh akhirnya saya pulang. Nah nggak lama bulan puasa kan, makin banyak tuh kotoran manusia, tapi berjejak gitu. Jadi nggak, kalau waktu itu kan satu ngegumpal, kalau ini tuh nggak banyak belatung tuh banyak, tapi dia memang nggak setiap hari. Jadi kapan jadinya muncul, nanti tuh di rumah bau. Akhirnya saya sampai manggil orang yayasan Arsyadaka itu kan, manggil ke rumah. Nah sebelum manggil dia tuh saya dikenalin dulu tuh orang, dibawalah ke rumah, dijelasin lagi lah sama dia, katanya memang orang ini kelihatan soalnya, jadi dia memang nggak pengen kamu tuh masih bahagia, hidup lah, kasih bahagia, pokoknya benar-benar pengen ngancurin saja. Jadi saya tuh dibikin benar-benar nggak punya duit sama sekali, ya Allah, pokoknya benar-benar orang susah banget lah gitu kasarannya kan. Itu katanya pengen bikin lumpuh secara perlahan, jadi dimasukinnya sedikit-sedikit, jadi nggak keciri banget, jadi tetap biar orang itu nuduhnya saya tuh gila, banyak pikiran gitu. Karena memang saya akuin, karena kan namanya kita nggak ada duit, tekanan banyak, tapi kebutuhan banyak, jadi kayak orang stresnya tuh keciri banget, tapi sebenarnya tambah dibikin kayak gitu. Udah tuh akhirnya dikasih tahu tuh sama dia, cuman dia juga ngasih tahu, saya nggak bisa langsung sekaligus ngeluarin karena ini udah terlalu lama dan banyak. Jadi saya mau dibayar berapapun juga nggak berani, kata dia kayak gitu. Jadi nah suami pertama percaya tuh, karena dia datang ke rumah kan, ada ibu mertua juga. Ibu mertua memang percaya. Udah dia suruh minggu depannya dia mau datang lagi tuh ke rumah, tapi dia pakai kayak ritual lagi, suruh sediain beras kayak gitu. Nah suami saya nggak percaya kalau kayak gitu, jadi akhirnya udah nggak berobat lagi. Akhirnya
manggil yayasan itu kan, manggil yayasan sama tuh ada reaksi juga pas di rukyah tuh muntah-muntah segala macam. Sebetulnya si perukyah ini nyuruhnya tuh suami yang megangin, suami yang lebih care gitu kan. Tapi memang kayak dibikin suami tuh nggak peduli. Sampai sekarang tuh dia tuh kayak ya masing-masing gitu loh, kayak nggak peduli, nggak mau tahu, sampai kayak nutup. Bahkan yang kita lihat itu belatung dan semua orang bilang belatung, itu dia bilang bukan, dia bilang semut. Sampai sekarang tuh dia nggak percaya hal-hal kayak gitu. Jadi Yayasan Arsyadaka datang, pengobatan biasa dulu kan, terus dia bilang trigger psikologisnya dulu nih Bu yang diiniin, karena udah bener-bener kayak orang stres banget soalnya sayanya udah tuh. Nah kalau mau rukyah rumah ya harus nyediain lagi tuh garam krosok sama minyak kasturi, cuman suami nggak percaya jadi belum lanjut tuh sampai sekarang. Udah segala macam pokoknya, tapi nah darah itulah di kloset. Itu siang kok kejadiannya. Jadi mau zuhur, anak saya tuh mau mandi, ceritanya hari Sabtu kan, kata dia pas itu, Bunda kenapa ya ada darah di rumah tuh, nggak ada yang lagi haid, udah gitu nggak ada juga kita konsumsi buah naga atau apapun gitu, pokoknya nggak ada yang habis buang air besar segala macam, tiba-tiba itu nongol gitu aja. Soalnya ada di banyak, jadi dia ngegumpel langsung keluar darah seger gitu kan. Jadi banyak yang bilang katanya memang darah dari binatang, dari ayam cemani atau pokoknya nggak tahu, di rumah tuh jadi sering kalau darah itu dari pas waktu 2018 tuh, begitu dikasih air rukyah kan, ditabur-taburin keluar. Jadi tapi suami tuh selalu bilang enggak, itu torennya kotor gitu. Jadi nggak pernah bener-bener dia percaya gitu kan. Orang ada cacing kok di ininya gitu, karena embernya tuh nggak butek gitu, jadi kelihatan banget, sama darah tuh kayak seraput-seraput kayak gitulah. Nah udah sampai kemarin tuh terakhir masih ada kan belatung. Pokoknya nanti kalau udah gitu suka ada yang sakit ya kayak saya. Jadi ganti-gantian dan pokoknya setiap dulu miara burung nggak pernah ada yang hidup. Sampai ikan pada mati, tanaman-tanaman pasti pada mati segala macem gitu. Berarti Kak Resti itu di bomnya dari 2003 ya? Dari 2003. Itu niatnya ke orang tua dulu mungkin, baru ke kamu. Cuma kamu yang paling lemah di situ. Tapi kalau untuk sekarang apa yang kamu rasain? Masih sama atau sudah lebih baik lagi? Lebih baik, cuman masih sih. Maksudnya jadi kadang-kadang ini kaki tuh rasanya kayak sakit banget. Dia sekarang lebih ke fisik gitu ya, maksudnya lebih ke kaki. Kemarin nggak bisa tidur, jadi nggak bisa tidur itu ya dirasukin pikiran-pikiran yang nggak jelas gitu. Tapi nggak tahu, maksudnya nggak tahu kenapanya gitu. Jadi lebih melo, lebih sensitif gitu. Pengobatan udah kemana kalau untuk sekarang? Enggak jadinya, enggak jadi ya udah gitu aja. Ya karena nggak dapat dukungan dari manapun ya. Jadi mereka tetap mikirnya itu mah stres, banyak pikiran, nanti juga kalau punya duit juga sembuh lah kasarannya kayak gitu. Jadi nggak pernah ada yang serius bener-bener sampai tuntas. Jadi karena setiap yang ngobatin pun, sampai saya tuh pernah diurut ya. Yang urutnya tuh langsung merinding, dia langsung ngomong, saya nggak berani. Dia kan ngepretin pakai daun kelor, dia cuma ngepretin di punggung aja dia udah langsung nolak. Mendingan ibu ke mana, jadi dia ngalihin di mana lagi gitu kan. Ya udah, jadi nggak pernah ada yang tuh. Soalnya banyak yang bilang ya memang guru ngaji pun bilang kan di tulang belikat, dan itu dalam banget karena udah terlalu lama. Udah lama banget, udah puluhan tahun. Jadi ya memang kan hitungan 2003 ke sekarang 2026 udah 23 tahun. 23 tahun dan memang ya karena masih orang situ juga kali ya. Kamu jadi tahu orangnya? Tahu, karena memang sebetulnya dia siapa kamu itu? Enggak, dia itu tetangga. Jadi dia itu katanya suka. Dia tuh sebenarnya temennya suami. Jadi dia kayak nutup suami justru. Makanya suami tuh benci banget sama saya. Tapi gitu. pacaran sama suami dari zaman kuliah. Dari saya sakit memang udah pacaran sama suami. Tapi kan kalau dulu sakit juga kan nggak terlalu keciri banget. Justru pas udah rumah tangga, karena bener-bener apalagi rumah tangga tuh ibaratnya kita nggak dibilang mampu juga nggak, tapi alhamdulillah gitu, maksudnya kayak rumah sendiri. Sedangkan dia yang nggak punya apa-apa gitu. Jadi bener-bener apalagi ya banyak yang bilang tuh sekarang mereka suami istri. Jadi memang mereka ya pengen keluarga lah, ngancurin keluarga sampai bener-bener ibaratnya pisah sampai suami nggak mau. Karena saya berhubungan pun nggak bisa, bukan nggak tertarik juga sih, tapi kayak nggak bisa ngelayanin suami gitu. Jadi dia juga suami kayak benci jadinya sama saya, tapi saya ngejelasin pun dia nggak ngerti gitu loh. Jadi ditangkanya
istri gue stres, banyak pikiran gitu, tapi nggak pernah ada solusi yang bener-bener gimana gitu. Dan komunikasi juga nggak baik ya. Sama sekali nggak. Dia tuh nggak pernah peduli. Saya mau di mana pun nggak pernah peduli, karena dia berpikir lu nggak bakalan kemana-mana gitu. Jadi sampai kadang-kadang ya Allah, nih orang mesti gua apa ya biar lo nggak. Dia tuh ibaratnya saya mau main sama siapa juga nggak peduli gitu. Sama kayak kata dulu teman-teman kantor saya, makanya lu yakin mau berhenti kerja gitu ngelihat laki lu kayak gitu ya maksudnya. Karena aduh, kalau dibilang aku kuat ya nggak kuat gitu, bawaannya tuh udah pengen pisah aja gitu. Cuman ya setiap mau pisah pasti ada lagi Iya, ininya. karena kalau dia stop juga ya, Kak Resti, kalau dianya stop gitu pengerjaannya, kan itu berbalik ke dia. Iya betul. Makanya dia lanjutin terus, dilanjutin, karena bagi dia kerjanya dia belum selesai, belum tuntas, Iya, belum nyampe klimaks yang dia mau. Iya, dia sampai bilang, ada yang bilang soalnya sampai ke 5 dukun katanya. Jadi kemarin tuh sempat berobat gitu kan, karena kan orang rumah itu mbak di rumah tuh nggak tega kan ngeliatnya. Jadi dia ngenalin tuh saudaranya gitu kan, diobatin gitu. Waktu pertama kali tuh dia bilang kondisinya 60-70%. Jadi bilang ada 5 dukun. Ya ibaratnya gelas udah tumpah lah, dia masukin dikit, lama-lama udah kemana-mana. Jadi udah sampai kayak nggak bisa apa-apa. Dan memang sampai dengan saat ini tuh Buhul itu memang belum pernah ketemu gitu. Jadi agak susah juga gitu. Sayanya bingung karena itu suami nggak ngedukung. Jadi kita tuh itu salah satu kendala juga. Karena kenapa saya bilang kendala, orang yang kena ilmu hitam ya Kak Resti, itu nggak melulu orang kesurupan, terus betul. orang muntah paku, ya kan, muntah beling, jadi ebek, kan nggak mungkin. Nggak selamanya itu juga. Tapi yang lebih keserang itu ke mental, betul, psikisnya mental. dulu. Nah, kebanyakan orang-orang yang susah sembuh atau lama sembuhnya dan itu berangsur bertahun-tahun karena ngerasa psikisnya kena dan tidak ada dukungan. Contoh, saya punya pasien yang sampai akhirnya kita bantu di psikisnya karena dia sama suami itu berantem ribut terus suami lebih deketnya sama karyawannya, lebih apa ya, perhatian sama karyawan. Istri ngerasa dicuekin, istri ngerasa nggak disayang, padahal istri jadi korban ilmu hitam yang dari pacaran aja lu udah tahu dia nggak baik-baik aja, bahasa gitu kan. Nah, ini buat sahabat bisnis juga di rumah, kalau memang kalian itu tipikal orang yang tidak percaya dengan non medis, pergoiban, santet dan apapun itu, setidaknya bantuin psikis orang. Jangan udah tahu orang sakit itu diinjek terus terus dilupain. Karena gini, sekarang orang kena mental gara-gara apa? Psikis ya kena. Ngomong, dibully nih. Kita denger nih orang dibully. Saya abis dihina sama dia, rambut saya dijambak, bla bla bla. Kalau kalian cuma ngomong gini, ya halo lu, masa sih? Nggak mungkin. Nah, ini tipikal orang-orang yang dia malah mempercepat orang itu kena mental. Jadi kalau kita tahu tetangga kita, keluarga kita, kamu juga tahu gitu, ini halu nih, dia orang suka sakit, suka mikirin yang enggak, bawa ke dokter, bantu buat nyembuhin. Kalau emang mulut kalian enggak, dia nggak ada goib, ini ke psikiater, ke psikolog, bawa, jangan cuma lambe aja. Kalau kita mah ngomong enak, tapi nggak ada pergerakan apapun gitu. Kalau ada pergerakan, setidaknya bantuin ke psikiater, bantuin untuk jalan penengah, ngomong, meyakinkan kalau lo baik-baik aja lo. Yuk coba kita jalan ke sini. Sebenarnya ada banyak jalan keluar. Kayak Resti kalau dia ditanya, diajak ngobrol sama suaminya, mungkin diademin hatinya. Kalau memang istrinya stres, ya tolong dibantu. Kenapa dia bisa stres? Kan sampean udah jadi pasangan ya, karena kita ngelihat gini loh Kak Resti, orang-orang yang sakit kayak kamu terus pada cuek semuanya, akhirnya kan psikisnya kena, jadi gangguan mental, jadi ODGJ, terus akhirnya berlarut jadi orang gila beneran. Nah, itu semua keluarga cuma bilang gini, nggak tahu, awalnya cuma stres, terus tiba-tiba ngurung diri. Ya orang nggak ada yang mau nanya, nggak mau ada yang ngomong. Jangan peduli dengan orang-orang yang ibaratnya ngasih duit baru peduli, ngiming-ngimingin janji ini baru peduli, ya kan. Nah, kayak orang-orang kayak kamu itu banyak pasien-pasienku hubungan rumah tangga, sebenarnya dia yang dikerjain itu. Di balik
ilmu hitam, di balik kita ngebelakangin deh yang namanya non medis, kita belakangin yang namanya santet. Kalau udah hubungan rumah tangga, memang ada gangguan nih. Kan dia nggak sadar teh, suami saya dibikin begini, dibikin begitu gitu. Kalau orang nggak sadar, yang sadar aja sebelahnya coba ngomongin. Nggak gampang teh, gini gampang. Bisa, kayak suami kamu sebenarnya bisa. Kalau ada salah satu orang buat ngomongin ke dia, kasih tahu ke dia. Istrimu nggak usah bahas santet, dibilangin nggak usah bahas bini lu sakit. Bini lo udah lu ajak ngobrol belum? Keberhasilan seorang suami itu dilihat dari kebahagiaan istrinya. Kalau istrinya stres mulu, suaminya gimana ya? Ya kan? Tapi kalau suaminya stres, biarlah urusan dia. Iya kan, perempuan emang harus benar. Karena yang saya lihat kan, kamu sakit gini, suami kamu cuek, ini cuek. Betul. Udahlah, kamu pergi juga nggak dicari-cari gitu. Maksudnya memang ada yang ngeganggu, tapi kalau coba yang sebelahnya, ibarat keluarganya ajak ngobrol. Kalau memang Resti ini sakit, aku nggak mau di sini jangan ada yang komentar saya keluarganya Resti itu stres gitu. Saya tidak minta kalian percaya dengan non medis, santet, teluh dan lain-lain. Di sini saya cuma mau bahas tentang psikiater, psikis orang gitu. Kalau misalnya orang mentalnya udah down kayak Kak Resti, coba tolong kasih semangatnya. Nggak usah juga lu ngomong iya kamu karena disantet jadi orang tuh ngebuat. Enggak. Mau cerita apa Kak Resti? Coba deh ngobrol. Apa sih yang di rumah gimana? Jarang ngobrol ya sama suami. Terus kalau ngeluarin unek-unek kayak gimana? Kan dari situ aja kalian ngomong. Saya punya pasien dan besok nih, masih minggu-minggu ini saya ke Sukabumi. Perkara dia sering-sering kesurupan lama-lama unek-unek mereka keluar. Bukan lagi gue matahin yang namanya non medis, tapi saya mau jadi kakaknya dia, jadi psikiaternya dia, jadi psikolognya dia, buat mental dia juga jangan sampai rusak. Karena kalau kita mau sehat dari ilmu hitam, mental kita dirapihin dulu. Oke Kak Resti, jadi sekarang coba buat cari tempat, contoh kajian, tempat pengajian yang bisa. Saya tanya Ustazah, kalau misalnya hati saya terlalu sakit, ada nggak zikir yang gampang gitu? Kalau untuk suami kamu ya kita doakan biar hatinya luluh, biar lembut lagi, biar segala sesuatu yang ada di badannya dia hilang, ya kan? Karena kan yang namanya, pokoknya suami itu tempatnya istri buat cerita, minta duit. Ya, jadi kalau kerja ya udah, kalau gue ya udah. Nah, saya bercanda doang karena kameramen saya itu kayaknya pada pusing banget kalau udah ngomongin bini, anak banyak gitu kan. Saya yang mumet dengarnya gitu ya kan, ngeliatnya puyeng banget, yang satu dari gondrong jadi botak. Itu udah ketahuan bentuk karakternya langsung berubah gitu kan. Nah, kalau Kak Resti ada lagi nggak yang mau ditanyain? Enggak sih, cuman pengen nanyanya itu bener-bener gak akan pernah berakhir gitu. Bisa dong, makanya aku bilang kenapa ini yang di Sukabumi pun sama kayak kamu. Aku cuma nyebutin kotanya aja ya. Ada pasienku orang Sukabumi datang ke sini sama kayak kamu, dia udah dari sebelum nikah sampai sekarang punya anak, punya usaha ibaratnya gitu. Cuma dia sering banget kesurupan. Ini di poin akhirnya, di di saat tanggal 15, 16, pokoknya malam 1 Suro. Pas malam 1 Suro kemarin. Saya suruh datang ke sini, kita ngobrol. Ngobrol itu aku cuma gini, lo itu mentalnya udah kena, jadi lo kesurupan terus, jadi orang ngerjain itu gampang. Ya, betul. Coba deh lo berdua ngobrolnya gini, lo kan dulu minta dia jadi istri dengan baik-baik, lo cintain istri lo, jangan lo dia lagi sakit, malas aku ngobrol aja, masa sakit begitu mulu, lagi stres terus bini gua lagi, ya lo nikahin anak orang buat apa? Benar. Ya kalau emang lu mau nikahin anak orang, lu mau jadiin dia istri, dia sakit, lu tanya sakitnya apa. Kalau emang lu percaya kalau dia sakitnya stres, bawa ke psikolog yang bagus, ke psikiater yang bagus, coba healing, coba treatment yang lain, hipnoterapi, hipotermia. Pokoknya ya ada kok jalan keluarnya. Jangan cuma udahlah biarin bini gue mah tukang halu, bini gue lagi stres. Ya kalau dibiarin gitu kan berlarut terus. Kayak saya pengobatan ke pasien juga gitu, misal orang datang ke sini, itu kan kita
ngurutin gimana caranya. Dan pasien yang saya tanya, udah ke dokter belum? Coba cari lagi ke dokter. Jangan lu fokus ke gua aja. Ke dokter, coba apa yang sakit. Kalau udah ke dokter nggak ada teh. Jadi kita ngerjainnya juga enak. Gitu. Kayak misalnya aku ngerjain Karesti nih, rapiin Karesti. Kalau yang sebelahnya nggak bisa jadi penopang, yang sebelahnya nggak bisa ngedukung, kamu dibalik kamu kena guna-guna orang, yang ada di hati kamu cuma satu, harapan bisa kembali normal baik dengan suami. Kamu tuh butuh sentuhan. Sentuhan itu yang gak cuma disentuh doang. Kamu butuh dipeluk, dikasih kepercayaan, dikasih ruang buat ngomong. Dan orang itu gini, lo mau gak percaya mau apa, dengerin deh omongan gue. Karena apa? Di sini tuh sakit banget. Sakit yang gak pernah lo tahu ini tuh kenapa sih dari 2003 lo. Gue nggak tahu kenapa gue pengen banget keluar kuliah. Gue kayaknya di sini nggak nyaman, tapi gue nggak tahu kenapanya. Itu kan mental kita udah kena. Mungkin orang-orang di luar sana yang ngerti dengan dunia psikolog tahu orang-orang yang gue bingung mau ceritain apa. Saya pun pernah ngerasain karena saya masih jadi manusia. Gue bingung ya, gue mau ngomong apa. Pokoknya gue pengen nangis, gue pengen marah-marah dulu. Tapi alhamdulillahnya Allah kasih saya suami. Ya dengerin aja, mau dia bingung kayak dia nggak ngerti, dia dengerin aja. Udahannya kalau saya marah ya dia dengerin, tadi dia peluk saya. Karena bagi dia gini, kalau gue matahin omongan lu kecewa dengan gue. Itu suami yang benar. Cukup. Saya yang punya suami ini, jangan diambil suami saya. Tapi yang saya rasa kamu butuh itu. Iya betul. Mas, yang, Pak, kok aku rasanya gini ya? Kok nggak enak banget? Ini udah 23 tahun loh. Cari yuk bareng. Emang pernah kamu diantarin ke tempat-tempat kamu mau berobat? Kan kamu sendiri. Nih digandeng, ayo bun, gua temenin. Nih kenapa istri saya ini? Tanya nih duduk bareng begini. Bunda, yang bunda rasain gimana? Coba bunda ceritain. Maunya begitu kan? Setidaknya obatnya itu ada di keluarga kita sendiri, di orang terdekat. Jadi kalau kamu bahas gini, mereka bisa dihancurkan itu dengan gampang. Tapi mental kamu aja udah rusak. Iya betul. Rapihin dulu mentalnya. Sama kayak beberapa narsumku kayak Davina, Devina, Pak Davina tuh, Bu Silva. Itu yang saya rapihin mentalnya dulu. Masalah persetanan, periblisan biarin, coba jadi pikiran saya, jadi urusan saya. Tapi kan saya nggak bisa 24 jam merapiin mental orang, ya kan? Nggak bisa juga deket sama kamu tiap hari gitu. Kayaknya kamu emang butuh itu. Jadi pulang ke rumah, kalau ada waktu dengan suami, ya boleh nggak sih 1 jam aja aku cerita, ngobrol. Mau lo denger atau enggak terserah. Mungkin aku ngomong kayak gini gampang, kamu yang ngelakuin susah. Minta sama Allah, karena Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Kayak, iya, aku akan bantu kamu nanti ngobrol aja sama Ale. Kalau misalnya memang pengen puas semuanya, kamu tenangin mental kamu dulu, rapihin mental kamu pelan-pelan. Kita kasih nanti zikiran buat rapihin mental. Nanti kamu coba buat sekali ngobrol sama suamimu. Terus gimana responnya kasih tahu Bang Ale. 2 kali bagaimana kasih tahu Bang Ale. Kan pelan-pelan kita rapihin. Oke Kak Resti? Semangat. Ada anak-anak yang butuh kamu. Masih ada anak-anak yang butuh banget sosok ibu. Karena ingat ibuku baru ayahku. Jadi bunda itu paling dibutuhin sama anak-anak. Mentalmu sakit tapi diusahakan sehat depan anak-anak. Banyak minta sama Allah ibadahnya dinaikin lagi. Tidak ada penyakit yang tidak ada penyembuhan atau kesembuhan. Pasti ada obatnya. Oke. Kejahatan tidak selalu sempurna ya. Jadi mereka jahat, insya Allah berbalik sama mereka. Oke sahabat misi semuanya, mungkin ada pengalaman kayak Kak Resti, langsung bantu support Kak Resti aja. Karena setiap mistis ada ceritanya dan setiap cerita pasti ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.